Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang SKB tenaga pendidik. Oke, yang pertama soal ini. Belajar menurut Belgradler adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seorang sedang bersekolah. B. Dari bayi sampai tua. C. Pada waktu siswa sudah siap. D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Oke, di sini penjelasannya adalah jawabannya adalah B. Dari bayi sampai tua. Kenapa? Karena manusia mengalami proses belajar sepanjang hayat. Oke, ini untuk soal nomor 1. Ini berarti jawabannya B. Oke, kita lanjut lagi soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita lihat ya. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar. B. Perkembangan siswa. C. Hasil belajar. D. Kepandaian siswa. Oke, penjelasannya adalah B. Perkembangan siswa. Di mana? Karena dalam teori belajar behavioristik ini ditekankan dalam perubahan perilaku. Dalam teori belajar behavioristik ini yang ditekankan bukan proses belajarnya. Dalam teori belajar behavioristik bukan hasil belajarnya yang ditekankan. Dalam teori belajar behavioristik bukan kepandaian siswa yang ditekankan. Yang ditekankan itu adalah perubahan perilaku siswa tersebut. Jadi di sini jawaban yang benar itu adalah B. Oke, udah paham kan di sini? Oke, sekarang soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah ini. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperlihatkan hal-hal berikut kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa itu untuk menyampaikan pendapat. Oke, di sini jawaban yang tepat adalah C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Kenapa harus begini? Karena hal ini bukan suatu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Berarti antara A sampai D ini yang bukan itu adalah mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa itu. Berarti yang A, B, D itu adalah benar. Oke, paham kan untuk yang soal ini? Lanjut lagi soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimiliki. Cara belajar seperti ini disebut dengan A. Belajar bermakna. B. Belajar sendiri. C. Belajar verbal. D. Belajar menghafal. Oke. Di sini kita lihat belajar menghafal. Di mana belajar menghafal itu adalah karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkan dengan konsep atau pengetahuan yang ada. Berarti di sini kan dia menghafal konsep dan hubungan yang dimilikinya. Misalnya buku yang dihafalnya atau materi-materi yang dihafalnya. Jadi untuk yang ini jawabannya benar adalah D. Belajar menghafal. Oke. Lanjut lagi soal yang berikutnya. Yang dimaksud dengan multilevel inteligensi atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan. B. Memecahkan masalah. C. Mengembangkan diri. D. Mengerjakan tugas. Oke. Yang dimaksud dengan multiple inteligensi. Berarti di sini jawabannya adalah memecahkan masalah. Kenapa? Karena dengan sejumlah kemampuan itu, maka Anda dapat memecahkan masalah sesuai dengan konteksnya. Oke, berarti di sini yang tepat jawabannya adalah B. Memecahkan masalah. Ini ya, memecahkan masalah. Oke. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Pendidikan merupakan suatu upaya membantu manusia agar mampu hidup sesuai. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat A. Humanisasi.
individualitas, sosialitas, dan potensialitas. Oke, berarti ini jawabannya benar adalah A. Sebab tujuan dari humanitas adalah upaya memanusiakan manusia. Berarti ini dalam upaya mampu sesuai dengan pertama, berarti ini jawabannya adalah A. Humanisasi. Oke, paham kan sampai sini pertama manusia? Oke, baiklah, lanjut lagi dengan soal yang nomor ini. Pada dasarnya, upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang yang A. Kita lihat, peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Oke, yang ini yang benar adalah jawabannya adalah A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Kenapa? Sebab dasar dari upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar itu sendiri. Berarti di sini yang benar jawabannya adalah A. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu menjumlahkan skor yang diperoleh, menentukan besarnya jumlah orang dalam kelas, mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus, menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Ini jawabannya itu A, menjumlahkan skor yang diperoleh. Artinya di sini misalnya ada beberapa data, tinggal kita jumlahin semua datanya, terus dibagi banyaknya data. Karena jumlah skor merupakan pembilang yang harus dibagi. Karena kalau kita menjawab D, menentukan rentang skor terbesar dikurang skor terkecil, ini tidak akan mempengaruhi. Karena rentang skor terbesar sama rentang skor terkecil itu bukan untuk mencari rata-rata. Oke ya, paham ya? Oke. Ini untuk mencari jangkauan. Oke ya, berarti ini jawabannya yang benar itu adalah A. Oke, paham ya soal ini? Lanjut lagi soal berikutnya. Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan. Ini indera ya. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi. Siswa diajak berkarya wisata. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Berarti ini siswa belajar di laboratorium bahasa. Kenapa? Karena kegiatan ini dapat melatih cara mendengar yang efektif kepada siswa. Karena kita inderanya ya. Oke, paham kan yang ini? Berarti ini jawabannya yang benar adalah D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Oke, baiklah soal selanjutnya. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multilevel inteligensi, ada langkah-langkah yang dapat digunakan, antara lain A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memperdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Berarti jawaban di sini adalah memperdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. Inteligensi ini adalah kemampuan ya. Jadi karena memang untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple inteligensi ini ya, maka guru harus dapat memperdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke, paham kan? Lanjut lagi. Soal berikutnya. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memproses informasi sebagai berikut, kecuali A. Membuat asosiasi, B. Membedakan, C. Membuat skema, D. Mengingat. Oke, baik, di sini jawabannya adalah membuat skema. Kenapa? Karena tujuan penggunaan teori behavioristik dalam strategi pembelajaran adalah bukan membuat skema. Berarti ini yang bukan adalah membuat skema. Oke, ini kan yang kecuali ya. Oke. Baiklah, kita lanjut lagi soal ini. Dalam pembelajaran, konstruktivisme lebih menekankan pada pengembangan strategi berpikir siswa
Untuk itu, evaluasi yang paling tepat digunakan adalah evaluasi yang mengukur hal-hal berikut, kecuali berarti yang bukan. Pengetahuan saja, pengetahuan dan kinerja, sikap dan kinerja. D. Sikap, pengetahuan dan kinerja. Berarti ini jawabnya pengetahuan saja. Kenapa? Karena bukan aspek pengetahuan saja yang perlu dievaluasi, karena semuanya ini harus perlu dievaluasi, bukan pengetahuannya. Karena kinerja, sikap, dan pengetahuannya juga dalam pembelajaran ini harus direvisi atau yang paling tepat digunakan untuk mengukur kecerdasannya. Oke, lanjut ya. Paham ke sini? Lanjut lagi soal yang ini. Pada saat di kelas, anak-anak suka bercakap dengan temannya ketika guru mengajar. Peristiwa tersebut termasuk tahap perkembangan efektif menurut Maser pada tingkat tak bertanggung jawab, pengendalian diri, tanggung jawab pribadi, dan keterlibatan. Berarti di sini jawabannya tak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena anak tidak akan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena apa? Di dalam kelas, guru mengajar siswa itu tidak boleh bercakap atau mengobrol dengan temannya. Karena itu adalah rasa tak bertanggung jawab siswa itu terhadap guru dan di kelas tersebut. Oke. Baik, lanjut lagi dengan soal yang ini. Salah satu bentuk kompetensi kognitif guru diantaranya A. Menjelaskan konsep faktual, B. Memberikan contoh perilaku, C. Memberikan contoh gerak dasar, D. Memiliki rasa sayang. Oke, ini jawabannya adalah menjelaskan konsep faktual. Kenapa? Karena hal tersebut berhubungan dengan pengetahuan. Oke, berarti faktual itu sama berhubungan dengan pengetahuan. Oke, baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai beberapa contoh soal SKB pendidik. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe YouTube saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.